Pindah rumah dengan peta pindah. Nobita, lagi-lagi terlambat. Nobita, kok kamu sering banget terlambat sih? Memangnya setiap pagi kamu bangun jam berapa? Sebaiknya kamu berangkat lebih pagi lagi. Iya, aku tahu, tapi kalau aku sekalipun belum pernah terlambat. Karena rumahku itu tepat di belakang sekolah. Oh, Enaknya. Ibu, aku ada permintaan. Kok tiba-tiba ada apa? Aku mohon kita pindah rumah saja ke dekat sekolah. Supaya aku tidak terlambat sekolah lagi tiap pagi. Jangan minta yang aneh-aneh begitu. Makanya kalau pagi berangkat lebih cepat. Kalau sekolahnya saja yang kita pindahkan di dekat sini, aku sih bisa. Sekolahnya? Kita bisa pakai ini. Peta pindah rumah. Mula-mula bentangkan dulu peta kosongnya, lalu peta kota lengkap. Sekolah ada di sana. Rumah kita di sini. Dan lokasi sekolahnya kita pindah. Tunggu. Aku pindahkan di seberang sini. Dan yang di sini jadi di sana. Selesai. Lalu apa yang terjadi? Coba kamu lihat keluar jendela. Apa? Sekolahku jadi di depan rumah. Sesuai seperti di peta ini. Oh, hebat. Mulai sekarang dijamin kamu tidak akan terlambat lagi. Terima kasih, Doraemon. Hah? Memangnya rumah Nobita sedekat ini dari sekolah? Hah? Benar juga. Aku memang mau ke sini. Maaf, aku terpaksa melakukan kunjungan guru mendadak. Ini terkait dengan nilai ulangan Nobita belakangan ini. Iya, Nilainya terus turun dan masih kurang dari cukup. Aku mohon didiklah dia lebih keras lagi. baik. Setelah ini, kalau dapat nilai jelek lagi, tidak akan ibu maafkan. Benar-benar deh. Mula-mula ke bank dulu, lalu ke toko daging. Untuk makan malam masak apa ya? Ternyata punya rumah di dekat sekolah, ada tidak enaknya juga. Justru lebih bagus. Dengan begini, kamu harus belajar lebih giat lagi. Tapi itu kan malah merepotkan. Nobita, ayah mau minta tolong sama kamu. Bawa surat ini ke kantor pos, kirim pakai pos kilat. Jangan lupa belikan perangko juga ya. Kantor posnya kan jauh dari sini. Oke, tinggal kita pindahkan saja kantor posnya di sebelah rumah. Mungkin tukar ini dan yang ini, lalu... Ini, ayah. Hah? Hah? Cepat sekali. Hebat! Ayo kita buat kota ini jadi lebih praktis dan strategis. Taman dipindah saja di belakang rumah. Lalu rumahnya si Suka pindah saja ke sebelah rumah kita. Jadi setiap buka jendela aku bisa memandangi si Suka sesuka hatiku. Lagi-lagi nggak selamanya lebih dekat itu lebih baik. Selanjutnya, supaya kalau main lebih dekat, lapangan pindah ke sini saja. pukul yang kuat ya, Giant. Oh? Maaf. Hah? Loh, sepertinya ini bukan rumahnya Paman Kaminari. Ini rumahnya Nobita. Giant, Suneo. Nobita? Kok bisa begini? Dengan peta ini kita bisa bebas mengubah denah kota. Sepertinya seru nih. Kami juga mau coba, boleh kan? Mula-mula, toko mainan akan lebih bagus kalau kupindahkan sebelah rumahku. Toko buku yang banyak komiknya pindah saja sebelah sini.
toko dorayaki bagusnya di sini. Oh, betul juga. Lebih bagus kalau rumahku pindah di dekat lapangan. Jadi dekat sekali dengan rumahku. Tunggu dulu. Menurutku rumah Giant bagusnya di ujung jalan supaya tokonya lebih ramai. Oh, benar juga. Tunggu. Di sini kelihatannya kurang bagus deh. Jalan di situ sepi. Untung saja kamu beritahu. Jangan. Justru di sini jarang ada yang lewat. Yang tadi itu benar. Aku tahu. Yang paling pas itu di dekat sekolah yang dulu. Di sana pemandangannya kan bagus. Iya, aku setuju. Iya, aku juga. Kalian bilang saja nggak suka sama aku. Enggak kok. Enggak gitu kan? Bukan. Ayo kita mulai lagi. Oke. Nobita, Doraemon. Iya. Yang ini. Boleh juga. Ibu pergi belanja sudah dari tadi. Kok belum pulang juga? Tadi titip pesan ke kalian tidak? Jangan-jangan Ibu jadi nggak tahu jalan pulang, Doraemon. Hah? ayo cari ibu di luar. Ibu! Nobita pergi kemana ya? Biarkan saja dia. Selain itu apalagi yang perlu kita pindahkan tempatnya? Itu... Ada satu lembar lagi yang kosong nih. Nah, yang itu bisa untuk tampilan peta kota yang lain. Yang bagus-bagus kita pindahkan ke kota kita. Kita bisa pindahkan seisi Tokyo ke kota kita. Mula-mula dari bangunan yang mana dulu ya? Sekarang ibu ada di mana? Pasti pergi ke pasar yang biasa. Pasar belok kanan setelah toko roti. Bukan, tunggu dulu. Kalau tidak salah tadi toko roti sedang kuganti sama toko ikan. Toko ikannya di sebelah mana? Aduh, aku tidak tahu lagi. Itu ada polisi. Polisi, Pak. Pasar ada di sebelah mana? Aduh, maaf. Pos polisi saja sekarang saya nggak tahu ada di mana. Ini gawat sekali. Ayo kita ke sana saja. Ini semua pasti perbuatan Giant dan Suneo. Yang penting kita harus temukan ibu dulu. Oh iya, sekalian saja yuk kita ambil kota-kota terkenal di dunia. Oke. Seharusnya dari klinik ini belok kanan, terus dari sini. Wah, rumah keluarga Yamada sekarang sudah jadi semewah itu. Wah, seharusnya setelah gang ini ada pusat perbelanjaan. Buongiorno, senyora. Bonjoro, Senyorita, ayo lihat, ayo beli. apa? Hari ini cuacanya bagus ya. Tapi ini di mana? Sampai-sampai patung itu juga. Kalau begini, kita cari ibu dari atas. Bukit belakang tiba-tiba berubah jadi piramida. Giant dan Suneo, apa yang mereka lakukan? Hah? Ibu! Nobita, Doraemon! Ibu, akhirnya ketemu! Ya, Kalian!
Aduh, ini harusnya di sini dan ini harusnya di sini. Eiffel itu di Mesir bukan sih? Di Prancis tahu. Kepalaku pusing sekali. Aku berangkat. Oke, hari ini aku nggak akan telat. Memang kabarnya benar, sekolah kita mau direnovasi, tapi ini... Sepertinya ini karena lupa kita perbaiki. Aduh, selalu saja. Pasang iklan lewat cermin. Ibu, aku minta tambah uang jajan 300 yen boleh nggak? Memang uang jajan untuk minggu ini sudah habis semua. Sebenarnya belum sih, Bu. Tapi ada komik baru yang mau aku beli. Itu sama seperti hantu yang barusan. Jangan-jangan kamu ya, Doraemon. Maaf, aku sedang coba alat baru. Cermin jarak jauh. Dengan cermin ini, kita bisa memindahkan pantulan cermin kemana saja. Selain ini, bisa juga secara langsung terhubung ke cermin di seluruh kota dari rumah satu saja. Dan fungsi tambahannya, kita bisa memata-matai orang lewat cermin. Kamu ini bikin orang kaget saja. Iya, betul. Tadi itu jantungku hampir copot tahu. Maaf. Memangnya kamu mau pakai cermin itu untuk apa sih? Tidak ada sih. Memang alat ini lebih sering bikin orang kaget. Ya sudahlah kalau begitu, apa boleh buat? Hancurkan. Tunggu. Ini masih bagus kan? Kita pikir-pikir dulu. Siapa tahu nanti bisa dipakai untuk hal yang lain. Oh ya, menurutku sih tidak ada lagi. Oh. Aku belum ada ide. Kira-kira bisa dipakai untuk apa lagi ya? Sepertinya memang tidak bisa. Komik Goro-Goro edisi terbaru. Dapatkan di toko buku terdekat sekarang. Itu komik yang aku mau tuh. Itu dia. Aku sudah tahu kegunaan lain alat ini. Untuk iklan. Untuk toko-toko yang mau pasang iklan. Bisa kita siarkan lewat semua cermin yang ada di kota ini. Oh, aku mengerti. Nobita, kamu hebat. Yang begini sih kecil. Jadi, untuk iklan 15 detik sekali tayang, biayanya 100 yen. Itu artinya kalau 1 jam kan ada 60 detik. Aduh, kalau 1 jam cara hitungnya bagaimana? 24.000 yen. Sebanyak itu? Kalau ada segitu, aku bisa beli semua komik yang aku mau. Aku juga bisa beli dorayaki. Baiklah, besok kita mulai dan kumpulkan sponsor yang banyak. Oke. Supaya terlihat seperti sales profesional. Jeng jeng. Oke, aku siap berangkat. Kami berangkat. Selamat siang. Permisi. Wah, iklan. Iya, dengan cermin jarak jauh milik kami, barang apapun yang mau paman jual bisa kami tampilkan langsung ke cermin para pembeli. Doraemon. Baik. Nah, seperti ini. Tapi aku kurang tertarik. Soalnya tidak ada orang yang lama-lama lihat cermin. Kalau soal itu sih tenang saja. Bukan cuma cermin, kaca biasa atau apapun asalkan benda yang bisa memantul juga semuanya bisa. Bahkan ini juga. Tapi biarpun hebat, sekarang ini aku tidak minat pasang iklan. Tolong dipikirkan dulu, Paman. Pelanggan paman pasti tambah banyak. Selamat datang. Lihat, aku sedang ada pelanggan. Pulang sana, pulang. Tapi... Iklan lewat cermin, aku tidak butuh itu. Lihat sendiri kan, tokoku setiap hari ramai, aku sangat sibuk. Lewat cermin? Aku sudah muak dengan omong kosong seperti itu. Maaf, aku tidak butuh. Sekarang ini tidak. Tidak. Terima kasih. Sudah, pergi sana. Pergi saja. Aku tidak butuh itu. Pergi. Sulitnya sama sekali tidak ada yang mau coba. Padahal kalau menurutku, pasang iklan di cermin itu sesuatu yang baru dan kreatif. Iya, sebaiknya tetap semangat dan jangan mengeluh. Kalau nanti dapat orang pertama, kita bisa sekalian promosi iklan cermin.
Betul juga. Makanya kita juga nggak boleh terpaku sama satu jenis iklan saja, ya kan? Kalau ada satu saja yang berhasil, toko-toko yang lainnya pasti juga mau ikut pasang iklan di cermin kita. Nobita luar biasa. Tidak biasanya pintar begini. Aduh, kata-kata itu menyakitkan. Kalau bisa, kita cari dulu toko yang agak sepi. Tapi di mana-mana ramai loh. Kita coba di jalan belakang. Toko yang itu bagaimana? Boleh juga. Sudah bobrok, sepi pembeli lagi. Sepertinya sebentar lagi bangkrut. Memang toko semacam inilah yang pas untuk pasang iklan cermin. Maaf anak-anak, apa maksudnya sepi dan bobrok? Wah, paman pemilik toko. Maafkan kami. Gak apa-apa, memang begitu keadaannya. Tapi walaupun dari luar kelihatan bobrok, aku masih coba bertahan di dalam. Luar biasa, berkilauan. Bahkan di lantainya tidak ada debu sedikit pun. Bagaimana? Kalian mau coba kuenya? Kue wagasi bentuk bunga. Perpaduan warnanya indah sekali. Bukan cuma soal rasa, tapi dari bentuknya juga harus indah, sehingga orang yang makan merasa bahagia. Baiklah, selamat makan. Wah. Lezat. Perpaduan rasa manis dan lembutnya benar-benar menyebar di dalam mulut. Ya. Selain itu, aku juga punya dorayaki. Dorayaki. Wah, selamat makan. Benar-benar lembut, seperti kain sutra memenuhi pipi. Lezat sekali. Padahal kuenya enak. Kenapa toko paman jarang ada pembelinya? Ya, karena jalan utama di depan sana sudah jadi pusat pertokoan. Jadi jarang pembeli yang melihat ke arah sini. Rencananya aku mau merenovasi toko ini, tapi pembelinya saja jarang. Kasihan, Paman. Kalau begitu, serahkan saja masalah ini pada kami. Kami akan buatkan iklan tentang toko kue Abaraya. Terus sampai toko ini jadi terkenal. Itu mustahil. Untuk pasang iklan itu butuh uang dan aku tidak punya. 1 yen pun aku rela tidak dibayar. Di toko ini ada wagasi dan dorayaki yang sangat lezat. Kami cuma ingin semua orang di kota ini tahu soal itu. Tapi itu kan... Baiklah, jarak sinyalnya aku setel untuk seluruh kota. Kemudian untuk sampelnya, boleh kan kami makan kue ini? Iya, tapi kita tidak punya kamera. Lantas kita mau buat iklannya bagaimana? Serahkan saja padaku. Doraemon, kamu sudah siap kan? Siap. Baiklah, kita mulai. 5 detik. 4, 3, 2, 1, start! Kalau yang ini bagaimana? Ada tempat duduk dan cermin ukuran besar. Ini adalah kue-kue dari toko kue Abaraya. Ayo silakan datang. Dorayaki ini cuma 80 yen. Cuma di Abaraya, harga dorayaki 80 yen. Apa-apaan sih? Banyak pilihan, murah, enak, nomor 1 di Jepang. Nobita genit kamu. Abaraya. Itu kan Nobita dan Doraemon. Seharusnya orang-orang langsung berbondong-bondong ke sini. Kenapa belum ada yang datang juga? Aku coba lihat keluar sebentar ya. Kok tidak ada? Itu dia, anak itu. Akhirnya ada pelanggan. Tangkap dia! Kenapa ini? Kenapa mereka semua marah pada aku? Nobita, ayo cepat sini. Doraemon! Hilang. Hilang? Anak itu benar-benar menyebalkan. Hampir saja. Ayo cepat kembali. Hah? Semua orang marah? Iya. Makanya dari awal aku kurang setuju dengan ide ini. Akhirnya jadi begini. Maafkan kami. Sekarang toko ini akan semakin sepi pembeli. Aku harus bagaimana? Kalau tidak ada pembeli yang datang ke sini, artinya toko ini pasti bangkrut kan? Dan itu gara-gara kita. Yang seharusnya nangis itu kan aku. Ya, sudah. Jangan nangis lagi. Memang sebenarnya aku ada rencana tutup toko di akhir bulan ini. Paman Abaraya, Kalau mau kalian boleh ambil. Semua kue yang di sini boleh kalian makan. Tapi mana boleh begitu? Kami sudah gagal membantu. Kami tidak pantas dapat kue gratis. Yang kalian lakukan itu sudah sangat bagus.
Kalian sudah sangat membantu. Aku mau lihat wajah gembira kalian lagi sambil menikmati kue buatanku. Baik. Nah, silakan. Selamat makan. Oh, lezat. Rasanya aku tidak bisa berhenti. Satu lagi. Curang, aku juga mau. Yang ini juga. Yang ini punya aku. Lezat. Hah? Sepertinya enak. Hah? Coba lihat itu. Kue yuzu ini lezat sekali. Yang tadi? Kinsubanya nomor 1 se-Jepang. Mama, beli Aku itu, tidak Ma, bisa berhenti beli. makan. Bahagianya. Wah, Abaraya. Aku keluar sebentar ya. Mau beli Aku juga. Aku juga mau. Hei, kalian mau kemana? Puas. Aku juga kenyang sekali. Sudah kenyang, kuenya masih banyak. Permisi, aku mau beli kinsoba. Selamat datang. Ayo silahkan. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Ini dia, tanpa kita sadar, tombol cermin ini menyala dari tadi. Jadi Iya, Selamat datang. tolong jangan saling dorong ya. silakan. Terima kasih sudah menunggu. Untung saja ya Paman Abaraya. Ini berkat kalian berdua. Terima kasih banyak. Baik, maaf sudah menunggu. Ayo masuk ke dalam onsen yang nyaman. Aku pulang. Selamat datang. Kamu kotor sekali. Itu karena aku main semangat sekali hari ini. Aku lapar sekali. Cemilan hari ini ada coklat. Asik. Kamu kok kotor sekali sih? Mandi dulu, nanti baru boleh makan. Dari kemarin sore kamu juga belum mandi kan? Nanti pasti mandi. Tidak. Kalau kamu belum mandi tidak ada jatah cemilan. Kalau begitu cepat mandi sana. Kalau tidak, aku juga tidak bisa makan coklat. Merepotkan saja sih. Berendam air panas itu kan membosankan. Tidak bisa melakukan hal lainnya. Oh iya. Onsen jacuzzi. Jeruji. Jacuzzi. Pernah dengar ada tempat untuk mandi susu atau sake kan? Alat ini sebenarnya sederhana, tapi sangat menarik loh. Kalau kita masukkan susu ke lubang ini, maka yang akan keluar juga susu. Nanti susunya akan keluar dari mulut pajangan ini. Khasiatnya, kalau mandi berendam dalam air panas, tubuh kita jadi hangat. Kulit pun terasa halus seperti sutra. Ayo kita coba. Nobita? Aku tidak peduli apakah kulitku bisa jadi halus atau tidak. Lagi pula anak-anak kan belum boleh mandi pakai sake. Yang aku mau sekarang cuma makan coklat dengan santai. Tunggu, aku pinjam. Akhirnya kamu mau mandi juga. Nah sudah, kamu memasukkan apa? Susu, teh, atau jus? Nobita, kalau sake tidak boleh. Bukan itu, tapi ini. Coklat. Tunggu Nobita. Memang tidak boleh. Bukannya tidak boleh, tapi masa mandi coklat? Bisa. Wah, ini benar-benar kolam coklat. Enak. Coklatnya hangat loh. Kalau onsen coklat khasiatnya apa? Ya, nikmati sajalah. Mandi dengan coklat seperti ini, seperti dalam mimpi saja. Oh iya. Nobita mandinya lama sekali. Nobita, mandi terlalu lama itu tidak baik.
apalagi di dalam coklat. Tidak ada. Alatku juga dibawa tanpa izin. Aku mau kasih pinjam Shizuka. Shizuka. Itu kepala singa apa? Bukan apa-apa. Itu seperti di kamar mandiku loh. Air panasnya keluar dari mulut singa itu. Oh, jadi seperti itu. Iya, tapi yang di rumahku itu buatan Eropa dan termasuk barang antik. Pasti beda dengan yang dibawa Nobita. Yang ini justru jauh lebih hebat dari punya kamu. Mau tahu kenapa? Karena selain air, yang ini bisa mengeluarkan apapun yang kita suka. Ayo jam ya. Ayo kita coba di rumahku. Oke. Kembalikan. Kita pakai apa ya? Aku yang ini Itu kan es krim. Cici. Ini namanya gelato. Ini diimpor langsung dari Italia dengan menggunakan pos udara loh. Super gila gitu. Itu langsung masukkan saja di situ. Baiklah. Benar, ini rasa buah segar. Jangan Italia memang cocok dengan gayaku. Gak salah lagi, dari seluruh dunia, inilah yang paling cocok untukku. Lucu sih, gelato yang seharusnya dingin jadi hangat begini. Tapi mantap. Aku juga mau kalau aku ini. Susi? Jangan dicampur dong. Ada susi di atas gelatoku. Iya. Campuran suka beras dan nasinya sangat pas. Tapi kurang apa ya? Oh iya, Nobita, ambilkan jejak pasir dan wasabi. Kamu ambil sendiri saja lah. Aku sudah mau pulang. Cepat ambil. Kalau nggak mau, rasakan nanti. Iya deh, iya. Ayo cepat dong. Wasabinya masuk ke mataku. Jadi bau wasabi. Dipasangnya begini saja. Iya, apapun yang kamu suka, semuanya bisa dibuat untuk mandi. Oh, jadi boleh pakai yang paling aku suka. Memang yang paling kamu suka apa? Rahasia. Kira-kira si Suka mau mandi pakai apa ya? Kue buatannya sendiri atau bunga mawar merah? Kuenya enak juga sih. Nobita. Nobita. Kenapa kamu muncul tiba-tiba, Doraemon? Kamu pergi tidak bilang-bilang. Onsen jacuzzinya mana? Baru aku pinjamkan ke si Suka. Kenapa kamu senaknya saja? Kalau nanti dia salah pakai alat itu, malah bisa bahaya, tahu? Bisa bahaya gimana? Kalau terlalu banyak memasukkan sampelnya, yang keluar nanti bisa tidak terkendali. Tidak apa-apa kok. Si Suka kan tidak ceroboh seperti itu. Si Suka! Tolong aku. Jadi sesuatu yang paling kamu sukai itu. Ternyata ubi bakar. Ayo cepat tolong aku. Perlengkapan bermain mencari harta karun. Lihat Arthur, ini sama seperti di peta. Kita buktikan apakah harta itu ada. Gawat, ada pengutip. Ya! Anak muda itu dengan segera langsung menembakkan pistolnya. Di sini, harta karun itu pasti disembunyikan di sekitar sini. Berhasil! Akhirnya aku berhasil menemukan harta itu. Ini benar-benar buku yang menarik. Oh iya.
Kenapa Nobita buru-buru sekali sih? Hah? Harta karun di Gunung Tengkorak. Cerita apa sih? Seorang pemuda menemukan sebuah peta tua di gudang rumahnya tentang misteri sebuah harta karun. Aku tahu. Tuh kan, pasti dia langsung terpengaruh. Di gudang kita tidak ada peta harta karun yang seperti itu. Mungkin tempatnya bukan di gudang seperti ini. Ibu! Ibu, aku mau minta sesuatu. Buatkan gudang tua di rumah kita dong. Kalau kamu punya banyak waktu untuk bercanda, lebih baik kan kamu gunakan untuk belajar. Dengar dulu, buku itu kan cuma sekedar dongeng. Masa kamu pikir itu kisah sungguhan? Memangnya kenapa? Memangnya aku tidak boleh punya impian. Tuh kan, lagi-lagi seperti itu. Perlengkapan permainan mencari harta karun. Kalau kamu pakai ini, kamu bisa main seperti mencari harta karun sungguhan. Loh kok? Ayo kita coba. Nobita, tunggu dulu. Wah, harta karunnya ada banyak. Ini permata asli kan? Kok ringan? Semua itu terbuat dari plastik. Wah, jadi ini cuma mainan. Ya, kalau begini di mana keseruannya? Kamu sih buka duluan. Siapa suruh? Oh iya. Pelan-pelan. Harusnya ada di sini. Ya, ini dia. Kita ganti ini saja ya. Itu kan kalung mahal ibu. Kalau nanti kita tidak bisa pecahkan misterinya, lalu kalungnya hilang, malah gawat. Justru malah semakin seru dong. Supaya tidak dimarahi ibu, kita jadi berusaha. Kalau nanti terjadi sesuatu, aku tidak mau tahu ya. Berikutnya kotak harta ini akan terbang, tapi peta hartanya akan kembali lagi ke sini. Oh, Oke, aku mulai. Tembak! perginya kemana? Pastinya ke gunung yang jauh dari sini. Nobita, ada telepon dari Takeshi. Hah? Giant, ada apa? Sekarang ini aku dan Suneo baru mau pergi hiking ke Gunung Yatsugami. Kami mau mengajak kamu juga. Bagaimana? Kamu mau ikut nggak? Mendadak sekali sih, aku sibuk tahu. Soalnya saat ini aku sudah punya rencana mau berangkat mencari harta karun. Harta karun? Memangnya ada harta karun di mana? Bukan, kamu salah dengar kok. Sudah ya, hati-hati, sampai nanti. Harta karun? Bahaya. Kalau mereka berdua sampai tahu, cari harta karunnya tidak akan seru lagi. Nobita, awas! Sepertinya ini petunjuk dari peta harta karun kita. Caranya agak ekstrim juga ya. Iya. Apa yang tertulis di sana? Ada yang terkubur di dasar sebatang pohon. Gunung Shinigami, tengkorak. Ini benar-benar seperti mencari harta karun sungguhan. Kalau begitu, ayo kita cari peta harta karunnya. Kok aneh ya? Di mana-mana tidak ada. Coba lebih perhatikan di gunung-gunung kecil. Hah? Gunung Shinigami? Ibu tidak pernah dengar nama gunung seperti itu? Kok aneh sekali. Kalau begini terus dan kalau ibu tidak bisa kembali bagaimana dong? Nanti pasti aku dimarahi habis-habisan. Kalau tahu sesulit ini aku tidak akan mau main. Lebih baik aku ikut Giant ke Gunung Yatsugami. Gunung Yatsugami. Aku tahu. Ini adalah kode. Si itu 4, nih itu 2. Nobita, 4 kali 2 berapa? Ayo, 4 kali 2 berapa? 4 kali 2, 6. 8 tahu. Disebut Hatsugami. Karena 8 disebut Yatsu. Gunung Yatsugami. Tepat sekali. Ayo, kita cari harta karun. Berangkat. Ya. Wah, pemandangannya bagus. Di Gunung Selos ini harta karun kita terkubur di sebelah mana ya? Oke, sekarang ayo kita cari pohon yang ada tengkoraknya. Iya. Tengkorak! Tuan Tengkorak! Tengkorak, kamu di mana? Ngomong-ngomong, tengkorak itu apa sih? Jadi sampai sekarang kamu belum tahu makna simbol itu. Bukannya kamu sudah baca buku cerita itu sampai habis. Tengkorak itu adalah tulang bagian kepala manusia. Jadi yang kita cari adalah tulang manusia. Aku tengkorak.
Tenang dulu, Nobita. Bisa saja tengkorak itu sebuah simbol atau semacamnya. Tapi itu artinya bisa tengkorak sungguhan juga kan? Hei kalian, aku mau numpang tanya. Tengkorak asli. Tengkorak? Bukan, ada apa, Paman? Kalian tahu tempat yang bernama Batu Tengkorak? Batu tengkorak. Kok Paman bisa tahu ada tempat seperti itu? Itu bukan urusan kalian. Kalau tidak tahu ya sudah. Ini isi caviar itu enak banget. Itu Giant dan Suneo. Boleh Doraemon, juga. kita lewat sini saja. Juga sih. Ayo cepat. Loh, bukannya itu Nobita dan Doraemon? Kenapa mereka lari ke sana? Oh, aku tahu. Tadi Nobita sempat bilang soal harta karun kan? Oh iya, jangan-jangan harta karunnya ada di gunung ini. Kenapa? Kok kamu lari dari mereka? Karena kalau aku bilang mau cari harta karun, bisa-bisa mereka merebutnya dari kita kan? Begitu. Hah? Itu ada orang. Ayo kita tanya soal batu tengkorak itu. Batu tengkorak. Kalau tidak salah, waktu masih kecil dulu, aku pernah lihat yang seperti itu. Yang benar. Tapi sepertinya itu sudah lama terkubur sejak jalan baru dibangun. Sudah lama terkubur. Di mana? Di sini. Berhasil. Kita sudah semakin dekat dengan tujuan. Nah, tunggu dulu. Sebelah sana. Sebelah sana. Oh, salah. Yang benar yang tadi. Tempat yang tadi. Tapi sepertinya yang di sana. Aduh, sebenarnya ada di mana sih? Soalnya kan sudah lama. Aku sudah agak lupa. Ya ampun. Tidak bisa diharapkan. Sekarang bagaimana caranya kita mencari sebuah batu yang mungkin sudah terkubur sejak lama? Tidak, tunggu dulu. Di sini tertulis pesannya tengkorak yang menatap. Itu artinya ada tengkorak yang menatap tempat peti harta karun itu sepanjang hari. Oh benar. Jadi bukan sekedar batu bentuk tengkorak, tapi kiasan. Apa di sekitar sini ada batu berbentuk tengkorak? Hah? Seharusnya tempat itu ada di Ternyata gunung ini. paman itu juga berkeliling di sekitar sini. Kita harus cepat, jangan sampai keduluan. Gawat. Tunggu, aku tidak kuat. Tidak ada waktu untuk santai. Kita harus temukan secepatnya. Tapi aku capek sekali. Oke, ayo kita ikuti. Harta karun itu adalah milik kita. Tidak akan ketemu. Oh, kita coba tanya anak itu saja. Mungkin dia tahu. Hah? Aku tahu. Besar sekali. Benarkah? Tidak ketemu juga. Di sini. Hah? Bukannya ini sekolah SD? Pak kepala sekolah. Itu, tai lalatnya besar sekali kan? Yang aku cari tengkorak, bukan tai lalat. Ternyata anak ini salah paham juga. Kalau begini, kalau ibu sudah pasti hilang dan tidak akan kembali. Nobita, lihat itu. Kelas sains. Lalu kenapa? Itu artinya di dalam sana. Tengkorak. Dan sebuah pohon yang ia tatap adalah... Ada. Akhirnya ketemu juga. Ayo cepat, kita naik ke sana. Oh, paman itu, dia sudah hampir sampai. Doraemon, keluarkan pintu kemana saja. Tadi aku tinggalkan di tempat kita datang. Kalau begini, perahu darat. Ayo cepat dayung. Kita tidak melihat ke depan loh. Aku tidak akan kalah. Aduh, sakit. Hah? Harta karun yang ada di sini sebenarnya adalah milik kami, tahu? Milik kalian? Tidak mungkin. Harta karun itu sudah ada di sini sejak 300 tahun yang lalu. Sudah selama itu. Ya, aku menemukan gulungan tua ini di toko barang bekas. Apa itu? Sama sekali tidak terbaca. Tentu saja. Aku saja butuh waktu berbulan-bulan untuk menerjemahkannya. Di sini tertulis kalau harta karun itu terkubur di bawah bukit tengkorak di Gunung Yatsugami. Batu tengkorak itu ada di sebelah pohon tunggal. Akhirnya aku tahu bahwa disinilah tempatnya. Pergilah kalian. Jangan mau kalah. Kita
kita juga menggali. Baiklah, semua biasa dan sarung tangan super. Ayo cepat gali, cepat gali. Baiklah, siapa cepat dia dapat. Harusnya aku yang bilang begitu. Ya benar. Harusnya aku yang bilang begitu. Itu betul. Giant, Suneo, tolong aku. Aku pinjamkan alat, kalian bantu aku ya. Kalau harta karunnya ketemu, nanti kita bagi rata kok. Nggak bisa. Semuanya buat aku. Ayo kita gali. Aku juga akan berusaha. Aku tidak akan kalah. Semuanya milikku. Tidak, itu punyaku. Bukan itu. Punyaku kotaknya bukan seperti itu. Apa? Kotaknya lebih bagus dan lebih besar. Padahal aku sudah capek-capek. Baiklah, ayo mulai lagi. Ketemu! Akhirnya ketemu juga. Kamu berhasil, Nobita. Syukurlah, kalau milik ibu juga masih utuh. Mana hartanya? Apa ini? Ini kan cuma mainan plastik. Apa? Ini dia. Ini asli. Koin-koin emas koban dari zaman dulu. Asli? Doraemon, lihat. Iya, mau bagaimana lagi? Yang penting kita sudah senang mencari harta karun, kan? Aku tidak. Kau bisa. Padahal koin-koin emas itu sudah di tanganku. Iya, mau bagaimana lagi? Yang penting kita sudah senang-senang mencari harta karun, kan? Kami tidak. Sebagai gantinya, aku akan buat kamu babak belur. Aku Doraemon. Kapsul waktu 100 tahun Doraemon. Ini ada apa sih? 20 tahun yang lalu ada kapsul waktu yang ditanam di sini. Sekarang sedang digali. Sepertinya harta karunnya sudah ketemu. Sekarang ini menjadi benda langka. Yang ini sekarang sudah tidak dipakai lagi. Wah, ini adalah harta karun. Iya benar, ini adalah harta karun. Kita nanti akan mengubur barang juga nggak ya? Seharusnya sih. 20 tahun lagi semua yang kuno jadi berharga. Aku akan simpan macam-macam kartu. Kalau aku akan menyimpan lagu-lagu karanganku. Kalau aku mau simpan boneka, Aku akan minta tolong Doraemon. Aku mau minta yang tahan lama kalau dikubur. Oke semuanya, setelah ini kita kumpul di taman ya. Doraemon, aku dan teman-teman mau buat kapsul waktu. Kamu punya kapsul yang bagus tidak? Doraemon? Dia pergi kemana sih? Apa ini? Aku tidak tahu ini apa, tapi ini pasti cocok untuk kapsul waktu. Assalamio, San Francisco. Sedikit. Aduh, apaan sih? Jangan main-main dengan dewa. Aku kan sedang memperbaiki posisi lehernya. Ayo cepat, kita pergi ke taman. Iya. Walaupun cuma segini, nanti satu lembarnya pasti akan punya nilai yang sangat tinggi. 20 tahun lagi laguku akan jadi harta karun yang berharga. bonekaku cantik kan? Dengan itu berapa puluh tahun pun sepertinya akan aman. Kamu mau masukin apa? Kalau aku komik. Itu ide yang bagus. Boleh juga kamu. Oke, ini punyaku. Asik ya? Ya. Oke, ayo menggali. Ini sih suka. Iya.
tahun lagi, semoga barang kita jadi harta berharga. Kalau aku yakin itu pasti terjadi. Ini hanya perpisahan sementara. Ternyata ada di sini. Nobita, kamu lihat kapsul 100 tahunku tidak? Kapsul 100 tahun itu kapsul yang besarnya segini ya? Iya, benar. Jangan-jangan kamu yang ambil dari kamar ya? Iya, itu baru saja. Sudah terkubur. Jangan-jangan tombolnya sudah kamu jadikan warna merah. Betul tidak? Memangnya kalau warna merah kenapa? Kamu, kenapa sih kamu menggunakan alatku tanpa izin? Itu adalah alat yang serupa dengan mesin waktu. Jadi maksudmu apa? Yang warna merah artinya ke 100 tahun yang lalu. Dan yang biru adalah ke 100 tahun yang akan datang. Apa kamu bilang? Nggak ada, barang kita hilang. Kalau sudah dikubur, kapsul itu akan langsung pindah otomatis. Nobita, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Yo, gimana? Jadi, itu artinya bonekaku. Sudah pergi ke 100 tahun yang lalu. Ini semua gara-gara Nobita. Pokoknya cepat kembalikan. Aku nggak mau dengar alasan. Iya, baiklah. Makanya kalau pakai barang orang lain minta izin dulu. Iya, tapi kamu jangan ikut-ikut memarahi aku seperti yang lain dong. Memang kamu yang salah. Ini di mana? Ini adalah kota tempat kamu tinggal 100 tahun yang lalu. Masa sih? Suasananya seperti di kampung begini? Iya, ini kan di zaman 100 tahun yang lalu. Lihat, itu ada bukit belakang sekolah kan? Wah, iya benar. Kompas ini menunjukkan kapsul waktunya ada di sebelah sana. Kalau sampai ketemu orang bisa gawat. Ayo sembunyi. Di zaman ini yang namanya mobil masih langka ya? Aku pikir seharusnya di zaman ini belum ada. Mereka mirip dengan si Suka dan yang lain. Itu kakek nenek buyut mereka. Kalau begitu, kakek buyutku. Apa yang kamu lakukan, Nobikiki? Aduh, apaan sih? Jangan main-main dengan dewa. Aku cuma memperbaiki posisi lehernya kok. Nenekku bilang kalau sampai dewa marah, nanti kita bisa terkena kutukan. Masa sih? Kamu dan kakek buyutmu sifatnya sama saja. Kita ke taman saja yuk. Di sini? Iya, tidak salah lagi. Seharusnya kapsul itu ada di sini. Syukurlah. Karena kalau sampai ketemu orang lain di zaman ini bisa gawat. Memangnya kenapa? Karena alat ini bukan untuk menembus waktu saja. Kalau tujuannya sudah ditentukan, kita bisa menyampaikan isinya pada orang lain yang akan kita tuju di masa itu. Sekarang tulis namanya di sini. Tapi aku kan tidak kenal siapa-siapa di 100 tahun lagi. Ada! Sewasi! Kalau aku kirim ke Sewasi boleh? Boleh kok. Ayo kita kirim sesuatu. Sesuatu yang akan jadi berharga di masa depan. Kirim apa ya? Kita kirimkan ke tahun 2112. Iya, tahun 2112. Itu adalah tahun kelahiranku.
Bisa lahir ke dunia ini adalah benar-benar hal yang menyenangkan. Sepertinya ada yang aneh. Nobita, di tahun 2012 itu kan Suasi baru saja lahir. Iya, aku tahu. Makanya aku kirim ke kamu. Barang yang aku kirim itu adalah foto kita berdua. Ternyata aku pikir... tunggu dulu. Yang kamu kirim foto aku sekarang. Iya, kenapa? Kenapa kamu tidak tanya dulu? Waktu baru lahir, sebenarnya aku kan punya daun telinga. Warna tubuhku juga kuning. Dan kalau aku yang di masa depan lihat wujudku yang sekarang ini, bisa jadi aku yang lahir masa itu akan terkejut. Aku jadi biru begini gara-gara terlalu shock kehilangan daun telinga. Bisa-bisa aku di masa depan setelah shock jadi biru atau jadi ungu. Atau mungkin aku akan jadi Doraemon warna hitam. Itu jelas tidak mungkin, karena masa depan kan tidak mungkin berubah. Masa depan, masa lalu. Yang jelas sekarang aku dalam bahaya. Kita harus temukan kapsul itu. Kita harus cepat-cepat ke tanggal 3 September 2112. Kita sudah sampai kan? Tapi kenapa di zaman ini rumahku malah dijadikan toilet umum begini sih? Kita selidikin nanti. Sebelah sini. Tamannya di sini. Ini kan sudah 100 tahun. Anak-anak tidak boleh masuk. Tolong sebentar saja, nanti aku jelaskan. Cuma sebentar saja. Tidak boleh. Sedikit lagi. Kami mohon maaf sudah mengganggu. Apa itu? Dia bisa pergi sendiri demi memastikan isinya sampai tujuan. Oh? Ini lampu merah. Pelindung ini gunanya untuk melindungi para pejalan kaki. Tapi kenapa kapsul itu bisa terus jalan? Karena kapsul kan bukan termasuk pejalan kaki. Coklatlah hijau. Cepat hijau. Cepat, 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 cepat. Cepat, 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 cepat. Dia pergi kemana? Aku tidak melihatnya. Aku yakin kapsul pasti pergi ke pabrik Matsushiba. Pabrik tempat aku dilahirkan. Sekarang aku kan belum lahir. Kita ke sana. Wah, Doraemonnya banyak sekali. Di sana. Ayo tangkap dia. Selamat datang. Kalian dilarang masuk. Kenapa? Tadi kapsul itu saja boleh. Kalian harus menunjukkan kartu tanda pengenal. Aduh, kalau begini. Tongkat hipnotis. Kalau menggunakan tongkat ini kita bisa menghipnotis. Iya tahu, cepat lakukan. Nobita. Semakin lama semakin mengantuk, semakin mengantuk, semakin mengantuk. Alat itu tidak akan membuat untukku. Oke, sekarang. Nobita, ayo bangun, ayo.
Aku terakhir kali di sini sekitar 10 tahun yang lalu. Tempatnya di mana ya? Gawat, ada penyusup. Kita ketahuan. Tikus. Bertahanlah. Jangan berisik. Kita harus temukan kamu yang di sini. Aduh. Nobita, kamu tidak apa-apa kan? Iya, ini di mana? Ini tempat pembuangan. Padahal sudah aku bilang aku bukan barang gagal. Sepertinya aku ditaruh magnet. Doraemon! Nobita, Doraemon! Nobita, di dalam kantongku ada magnet negatif. Kalau pakai itu, aku bisa melepaskan diri. Aku mengerti. Itu dia, ayo cepat. Baiklah. Sudah tidak sempat, cepatlah kamu pergi. Mana mungkin aku mau melakukan itu? Aku mohon, tinggalkan saja aku. Aku bilang tidak ya tidak. Nobita! Tidak mau. Cerobong lokomotif manusia. Kita selamat. Syukurlah. Tangan memanjang. Kena. Ada tikus. Tidak ketemu. Cari terus, Cu. Tidak ada, Cu. Belum ketemu, Cu. Ayo cepat sebelum mereka kembali. Sepertinya di sebelah sini. Itu dia. Tali lasso penangkap. Lokomotif manusia. Tunggu kami dong. Ini tempat aku dilahirkan.
ada. Pergi kemana dia? Lihat Doraemon. Bagaimana dia masuk ke sana? Padahal kan tidak ada pintu masuknya. Kita gagal. Kalau begini aku tidak bisa jadi warna kuning. Bukannya ini patung dewa yang ada di zamanku dulu. Ternyata di zaman ini masih ada ya. Aku perbaiki dulu posisinya Di saat begini malah itu yang kamu perhatikan. Ternyata ini tombolnya Doraemon. Yang itu adalah aku. Kelihatannya wajah kamu yang paling polos. Maksud kamu apa? Kalian berdua siapa? Kami cuma sebentar kok. Tolong bantu aku. Nobita. Doraemon, cepat kamu hentikan kapsul waktu itu. Iya. Apa ini? Doraemon, selamat hari lahir. Doraemon, selamat hari lahir. Surat ini dari siapa ya? Terima kasih. Aku ingat semua. Waktu baru lahir dulu, aku merasa sangat bahagia. Ternyata karena ini. Untung saja tidak ada hal buruk terjadi. Iya, syukurlah. Dan menurutku kamu harus berterima kasih sama robot itu tadi. Bagian yang itu aku lupa. Tapi yang membuat aku bahagia saat dilahirkan, ternyata ada surat dari Nobita. Terima kasih. Terima kasih karena sudah lahir di 100 tahun yang akan datang, Doraemon.